If it's smoke, but let it be smoke. Don't wait till nobody go to jail and go on Instagram and rah talk. That's gay. That's gay to me. That's gay to me. That's so gay to me, my nigga. Baby Joe, you need to get your bum ass cause you broke as you ain't got. I don't even know why you speaking on my name. You broke, you ain't got. These is for one, these dyke, prostitute, don't give a about none of that. You be hiding. We real headhunters, man. Come on, man. Nigga open their mouth, nigga ain't know what they was, man. And you caught the cut and left in the hole and left another family in the blind. Oh, we, man, you know what up with me, man. One of you screaming on the phone like mad, like you mad at the phone. Other tweeting about like a lame. Cause niggas hoes. Some developing news: a Louisiana rapper is or double in his hometown of Bogalusa. Police say Javoria Scott, who goes by the rap name Jay the Youngin, and a family member were shot. The rapper was born in Bogalusa and was an incredibly popular up-and-coming rapper with more than 1.3 million monthly listeners on Spotify. So kali ini gue akan bahas tentang permasalahan antara NBA Youngboy dengan si Abang J. Sebelum masuk ke pembahasan tentang permasalahan antara NBA Youngboy dengan si Abang J, jadi tuh pada tanggal 27 Juli 2022, Kepolisian Departemen Bogalusa melaporkan kalau si Abang J ini tuh telah tewas tertembak di rumahnya sendiri. Jadi kronologi ceritanya tuh menurut kepolisian kejadiannya terjadi pada malam hari, yang dimana ketika si Abang J sedang duduk di halaman depan, tiba-tiba ada sebuah mobil truk berwarna hitam berhenti di depan rumah si Abang J. Lalu ketika truk tersebut berhenti, tiba-tiba dari truk tersebut tuh keluar 3 orang yang sudah memegang senjata dan bersiap untuk menembak ke arah si Abang J. Melihat hal tersebut, si Abang J ini tuh mencoba melarikan diri dengan masuk ke dalam rumah. Namun ketika si Abang J ini ingin berlindung di dalam rumah, tiba-tiba muncul lagi nih 2 orang bersenjata yang sudah menunggu di sisi samping rumah si Abang J. Jadi pelakunya tuh ada banyak lah. Tanpa diberi aba-aba tuh yang 2 orang yang di samping rumahnya si Abang J itu langsung menembak secara brutal ke arah si Abang J. Setelah kejadian tersebut tuh si Abang J langsung dilarikan ke rumah sakit dengan keadaan yang sangat kritis. Beberapa jam kemudian pihak rumah sakit menyatakan kalau si Abang J ini tuh tewas tertembak, alias tuh nyawa Abang J itu tidak selamat. Lalu setelah pemberitahuan kalau si Abang J ini tuh dinyatakan tewas tertembak, beberapa anggota geng dari 4KT, NBA, dan BBG tuh mendisrespek kematian si Abang J. Kira-kira apa penyebabnya dan mengapa beberapa anggota geng dari 4KT, NBA, dan BBG ini tuh mendisrespek kematian si Abang J? So silahkan disimak baik-baik teman-teman. Buat yang belum tahu siapa itu si Abang J, jadi si Abang J ini tuh merupakan rapper yang berasal dari Louisiana. Menurut gue si Abang J ini tuh termasuk salah satu top 10 lah rapper Louisiana terbaik. Jadi kita balik ke pembahasan tentang perselisihan antara NBA Youngboy dengan si Abang J. Jadi sebenarnya tuh si Abang J dengan NBA Youngboy itu awalnya tuh baik-baik saja dan tidak ada masalah sedikit pun. Bahkan anak buahnya si NBA Youngboy ini tuh si OG3 dan juga si Abang Kwanda ini tuh pernah berkolaborasi dengan si Abang J. Bahkan si Abang J ini tuh ngomong di salah satu interview mengatakan kalau dia tuh suka sama musiknya si baginda si NBA Youngboy ini. Dan si Abang J ini tuh ingin melakukan kolaborasi dengan si Abang NBA Youngboy. Pokoknya si Abang J ini tuh tidak ada masalah dengan si Abang NBA Youngboy. Jadi dua-duanya tuh adem-adem aja. Nah, permasalahannya tuh bermula ketika si Abang J ini tuh mengirim video di Instagram yang berisi tentang lagu kolaborasi dengan si baginda NBA Youngboy. Lalu tuh setelah Bang J mengirim postingan tersebut tuh respon yang diberikan si Abang NBA Youngboy ini tuh terlihat aneh gitu. Dan baginda NBA Youngboy ini tuh malah gak senang gitu kalau dia tuh punya lagu kolaborasi dengan si Abang J. Lalu usut punya usut ternyata alasan si baginda NBA Youngboy ini tidak senang dengan lagu yang akan dirilis dengan si Abang J ini tuh dikarenakan si Abang J ini merebut mantan pacarnya si Abang NBA Youngboy. Yang dimana pada saat itu sebenarnya si Abang J itu nggak ada niatan ngerebut mantan pacarnya si Abang NBA Youngboy ini. Tetapi ternyata si mantan pacarnya si baginda NBA Youngboy ini tuh yang bernama Jenny sebenarnya tuh emang udah suka atau naksir sama si Abang J.
Balik lagi ke permasalahan Abang J. Jadi setelah kejadian itu si Abang J itu langsung nge-DM Instagramnya tangan kanannya si Abang NBA Youngboy, yaitu bernama NBA Baba. Lalu si Abang J ini tuh nanya ke Abang Baba dengan perasaan yang bingung, dan menurut dia tuh aneh aja tiba-tiba tuh si NBA Youngboy tuh marah gitu pada si Abang J. Setelah si Abang J nanya ke NBA Baba, si baginda NBA Youngboy itu bilang, tong respon dengan mengatakan kalau NBA Baba tuh sebenarnya nggak punya akun Instagram lah. Jadi bisa dipastikan si Bang J itu melakukan tindakannya tuh palsu atau fake. Sebenarnya tuh permasalahan atau beef ini menurut gua tuh masalah personal aja gitu. Jadi sebenarnya yang terlibat tuh cuma dua, NBA Youngboy dan juga si Abang J. Tapi permasalahan ini tuh malah melebar kemana-mana, yang dimana beberapa anggota 4KT, BBG maupun NBA tuh ikut-ikutan nyerang si Abang J. Lalu pada bulan Juli 2019 si Bang J ini tuh melakukan siaran langsung melalui akun Instagramnya dan mengatakan kalau si Bang J ini tuh nggak peduli sama responnya si baginda NBA Youngboy ini. Beberapa hari kemudian, salah satu anggota dari BBG yaitu bernama BBG Bibijo itu merespon tanggapan yang dilakukan oleh si Bang J. Jadi si Bang Jo ini tuh mengatakan kalau si Bang J ini tuh penakut karena si Bang J tuh ngeresponnya pada saat si baginda NBA Youngboy itu kena kasus alias lagi di penjara pada saat itu. If it's smoke, well, let it be smoke. Don't wait till nobody go to jail and go on Instagram and rah-rah talk. That's gay. That's gay to me. That's gay to me. That's so gay to me, man. Kemudian tuh si Bang J ngerespon omongannya si Bang Bibijo. Jadi tuh si Bang J tuh ngerespon dengan mengatakan kalau dia tuh sebenarnya nggak peduli sama omongannya si Abang Bibijo. Dan si Abang Bibijo tuh sebenarnya cuma caper doang atau cari perhatian lah. Yeah, but what you on? I mean, that's how it's gonna go. I don't give what y'all talking about this and that. A nigga did this and stop being ridiculous. Stop it, man. Stop it, man. You niggas gotta be stopped. All cool until the game between. Don't try to say about no song. That song don't matter. Lalu beberapa minggu kemudian, tepatnya bulan Agustus 2019, si Bang J ini tuh mendisrespect NBA Youngboy pada saat si Abang J itu mengadakan konser. Setelah kejadian disrespect tersebut, si Abang Ben dan si Abang Kuandorono ini tuh merespon kejadian yang dilakukan si Abang J. Jadi si Abang Ben dan si Abang Kuando ini tuh merespon melalui akun Instagramnya pada saat mereka tuh sedang live bareng. Kemudian si Abang Ben dan si Abang Kuando ini tuh mendisrespect balik si Abang J. Man, hey, Quando, hey, like you. He say, not y'all, he say, you. Tell Ace I said, homeboy. Lalu si Abang J itu merespon dis yang dilakukan si Abang Kuando ini tuh dengan mengatakan kalau si Abang Kuando ini dulunya tuh merupakan salah satu fans dari si Abang J. Yang dimana tuh dulu sebelum terkenal si Abang Kuando ini tuh pernah mengirim pesan kepada si Abang J untuk memohon melakukan kolaborasi lagu dengan si Abang J. Quando used to be on almost every week in my DM trying to get a feature. Lalu sekitaran bulan Oktober-November 2019, si Bang J ini tuh merilis album yang berjudul Misunderstood. Pada album tersebut tuh ternyata ada satu lagu yang mendisrespect ke arah si Abang NBA Youngboy. Lagu disrespect tersebut tuh berjudul Spray For Me. Kemudian setelah lagu itu rilis, si Bang Bibijo dan si Abang Kuando itu ngerespon dengan mengatakan tuh nggak ada yang peduli tuh sama disnya si Abang J. Jadi tuh si Bibijo sama Abang Kuando tuh udah menganggap si Bang J itu penakut lah, karena kan dia ngeresponnya setelah si Abang NBA Youngboy itu masuk penjara. Jadi dia tuh udah nggak nganggep lah lagu dis tersebut tuh udah nggak dianggap. Kemudian pada bulan April 2020 si Bang J tuh kembali menyerang baginda NBA Youngboy dengan mengatakan kalau si NBA Youngboy itu adalah seorang cepu. Jadi kenapa si Bang J ini tuh bisa mengatakan seperti itu? Dikarenakan si Bang J ini tuh mendapatkan informasi dari si Abang Kodak Black.
Jadi si Abang Kodak ini tuh mengatakan kalau si Abang Youngboy ini tuh diduga menjadi cepu atas kasus yang menimpa mantan istrinya yaitu bernama Yaya. Tidak hanya menyerang NBA Youngboy, ternyata tuh si Bang J itu lagi-lagi menyenggol si Abang Baby Joe. Yang dimana tuh si Abang J itu mengatakan kalau si Abang Baby Joe tuh iri dengan kesuksesannya dari si Abang J. Lalu si Bang Jo tuh ngerespon omongannya si Abang J melalui live Instagram. Dan si Abang Jo ini tuh ngomong sebenarnya dia tuh udah nggak seneng lah sama si Bang J itu udah lama. Bahkan sebelum si Bang J ini terkenal tuh dan masih temenan sama circle NBA Youngboy tuh si Bang Jo itu tuh udah nggak seneng sama kehadirannya si Abang J pada saat itu. I never did like you. My baby, I never did like you. Always told my little brother he wanted to be like you. I never did like you. Never did like. Lalu si Bang Jo itu ngerespon hal yang sama ke Bang Jo dengan mengatakan kalau si Bang Jo itu tuh sebenarnya iri dengan kesuksesannya si Abang J. Baby Joe, you need to get your bum ass cause you broke as you ain't got. I don't even know why you speaking on my name. You broke, you ain't got. Sehabis itu tuh si Bang J ini tuh menyerang ke arah Abang Kwando dengan mengatakan kalau si Abang Kwando ini tuh dulu sebenarnya pengen banget kolaborasi dengan si Abang J. Kemudian si Abang Kwando ini tuh ngerespon dengan mengatakan kalau sebenarnya tuh si Bang J tuh ini pernah melarikan diri atau kabur lah pada saat dia kepergok lagi di bank. Jadi pada saat lagi di bank tuh si Abang Kwando ini tuh ngeliat si Abang J. Lalu si Abang J itu kabur ketika melihat si Abang Kwando. Lalu si Bang J ini tuh membantah hal tersebut dengan mengatakan kalau dia tuh nggak pernah lari dari apapun. Tidak lama setelah itu pada bulan Mei 2020, Baginda NBA Youngboy itu akhirnya merespon tindakan yang dilakukan si Abang J. Baginda NBA Youngboy itu merespon dengan penuh emosi dan marah-marah lah si Abang NBA Youngboy ini kepada si Abang J. These is for one, the dyke, prostitute, don't give a about none of that. You be hiding. We real headhunters, man. Come on, man. Nigga open their mouth, nigga ain't know what they was, man. And you caught the kid and left in the hole and left another family in the blind. Oh, we, man, what up with me, man? Lalu pada akhir bulan Mei 2020, si Abang NBA Youngboy itu merilis cuplikan lagu diss yang mengarah pada si Abang J yang berjudul Tapsay. Kemudian si Bang J itu ngerespon omongannya si Abang NBA Youngboy dengan mengatakan kalau si NBA Youngboy ini tuh sebenarnya seorang cepu, jadi nggak usah banyak ngomong lah. One of you screaming on the phone like mad, like mad at the phone. Other tweeting about like some lame, cause niggas hoes. Lalu omongannya si Bang J itu direspon oleh NBA Band dan juga si Abang Kwando dengan mengatakan kalau si Bang J ini tuh penakut, jadi nggak usah banyak ngomong tentang si NBA Youngboy. You scare us. You even pull back up. This boy. Hold on. Let's see your shit. Kemudian mantan pacar si NBA Youngboy yang bernama Jania ini tuh mengatakan kalau dia tuh nggak pernah satu kamar dengan si Bang J. Jadi seperti yang kalian tahu kan tadi juga udah gue bahas tentang lagu diss yang ada di album Misunderstood. Nah pada album tersebut tuh terdapat lagu diss yang berjudul 38K. Itu lagu diss yang mengarah pada NBA Youngboy. Nah di lagu tersebut tuh terdapat lirik yang mengatakan kalau si Jania itu satu kamar dengan si Abang J. Lalu si Jania itu membantah hal tersebut dengan mengatakan kalau lirik tersebut tuh nggak benar dan dinyatakan tuh fake aja tuh dan bukan mengarah ke dia lah, bukan mengarah ke si Jania. Everybody with this 303, room 303, he wasn't talking about me. So move around. Thanks. Nah lo padahal kan perkara awalnya tuh sebenarnya gara-gara si Jania ini dekat sama si Abang J. Tapi pada video tersebut tuh si Jania tuh malah membantah hal tersebut. Dan permasalahan antara NBA Youngboy dengan si Bang J itu udah merembet kemana-mana. Jadi udah terlalu jauh lah. Padahal sebenarnya tuh ya gara-gara cewek doang, tapi jadi kemana-mana. Lalu setelah itu permasalahan antara NBA Youngboy dengan si Bang J itu sudah mereda, dikarenakan keduanya tuh si NBA Youngboy dan si Bang J ini tuh masing-masing tuh terkena kasus dan ditempatkan di rumah tahanan. Dan itulah mengapa beberapa anggota dari 4KT, NBA dan BBJ tuh mendisrespect kematian si Bang J.